Jungle. Hai warga UM, jumpa lagi dengan podcastnya Fakultas Vokasi. Dari vokasi untuk negeri, inspirasi tiada henti. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Dr. Adi dari UITN Pineng. Hari ini kita akan khusus membahas tentang teknologi yang sedang ramai menjadi perbincangan, karena berdampak luas kepada kehidupan kita, terutama di lingkungan pendidikan tinggi, bagi mahasiswa dan juga pembelajaran di kelas. Hari ini kita akan kupas bersama beliau, karena beliau memiliki background yang cukup banyak di bidang generatif AI. Kita akan berbincang tentang bagaimana generatif AI ini nanti akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita, dan juga batasan-batasan apa yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan generatif AI ini dalam kehidupan dan kegiatan-kegiatan kita di kampus. Kita sapa dulu tamu kita. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Dr. Adi. Mohon maaf kalau di Indonesia kami lebih terbiasa manggil dengan PakAdi. Kalau di Malaysia mungkin Dr. Adi. Itu lebih selesa. Lebih selesa saya, Pak. Bisa paham kan bahasa Indonesia? Bisa, Kita bahasa Indonesia? Bisa, Pak. Kerana kita serumpun, Pak. Kita serumpun. Saya pun juga boleh paham lah dengan bahasa Malaysia. Nah, Pak Adi, Pak Dr. Adi, kita sedang dalam podcastnya Fakultas Vokasi. Kita akan berbagi tentang apa itu generatif AI dan bagaimana generatif AI itu nanti dapat membantu tugas-tugas kita, baik sebagai mahasiswa ataupun sebagai akademisi di perguruan tinggi. Karena teknologi seperti halnya teknologi yang lain pun, AI ini juga memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif, tergantung kepada yang menggunakan. Nah, oleh karena itu sebelum kita berbincang lebih jauh, silakan Pak Adi memperkenalkan kepada sobat Vokasi UN dan juga para pemirsa podcast Fakultas Vokasi UN. Silakan Pak Adi. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada tim daripada Vokasi di atas jemputan kepada saya dan mahasiswa saya selama 17 orang beserta seorang dosen, Dr. Firdaus, undangan untuk program PICC di sini. Dan terima kasih kepada Pak Muradi di atas jemputan untuk kita bersama-sama berbincang di dalam siri podcast yang akan diterbitkan oleh pihak Vokasi. Okey, sedikit sebanyak berkenaan diri saya sebelum kita lebih jauh kita berbincang. Okey, nama saya Adi Izahar bin Ciani. Okay, saya lebih senang dipanggil Pak Adi, Pak. Kerana nama Adi itu pun mungkin daripada Indonesia juga Okey, saya merupakan pensyarah kanan di Fakulti Kejuruteraan Elektrik UITN, Universiti Teknologi Mara Cawangan Pulau Pinang. Okey, berada di belah utara di negeri Malaysia, di negara Malaysia. Okey, sudah 12 tahun berkhidmat sebagai pensyarah ataupun dosen, dan sewaktu belajar sayanya khusus dalam bidang electrical engineering, kemudian peringkat pengajar master S2 di biomedical engineering, manakala peringkat S3 PhD dalam bidang machine learning. Okay. Waktu zaman itu generative AI belum ada, maka saya sudah berkecimpung di dalam machine learning, asas kepada AI itu sendiri. Okay, dan alhamdulillah sudah mengajar selama 12 tahun tadi. Dan antara khusus yang saya mengajar adalah yang kalau kita relate dalam kita punya perbincangan hari ini, saya lebih fokus kepada programming, coding, programming menggunakan JavaScript, Python, C language dan sebagainya lah. Itu sedikit sebanyak. Dan dalam research, asalnya saya di peringkat S3 saya dalam machine learning. Kemudian saya sudah beransur kepada deep learning. Okay, dan sekarang ni sudah mula berkecimpung di dalam bahagian what we call this large language model
asas kepada generative AI. LLM ya. Yes, itu sedikit apa pengetahuan saya, dan insyaAllah kita akan cuba berkongsi dan kupas Baik. perkara ini. Ya, jadi sobat podcast, itu tadi perkenalan dari Pak Adi, Dr. Adi, yang ya mungkin bagi sobat podcast yang ini bahasanya kok bahasa Indonesia campur, ya memang bahasa Melayu. Nah, mungkin kalau sobat-sobat biasa nonton filmnya Upin Ipin, nanti Betul. bisa paham. Ya, oke. Memang background dari ini pendidikan Pak Adi memang ada di AI lah ya, Ya. machine learning ya, kita tahu ada machine learning, lepas itu ada deep learning ya, yang sekarang ini menjadi booming teknologi yang mengguncang lah ya, mengguncang dunia karena dampaknya ini sangat besar. Betul. Terutamanya adalah di bidang akademik ya, di pendidikan seperti ini, karena sekarang ini banyak yang tugas-tugas kita yang dimudahkan, tanda petik dimudahkan, tapi di sisi lain juga ada yang mengkhawatirkan. Ya, apa yang membuat Pak Adi ini kemudian tertarik ya untuk mendalami, untuk menekuni generatif AI, terutamanya adalah generatif ini, karena generatif ini kan ya sesuatu yang di satu sisi ini sangat membantu, tapi di sisi lain juga mengkhawatirkan. Betul Pak. Ya, nah Baik. Pak Adi, Komen yang saya Pak ya. Okey, saya mulakan dengan yang membantu itu dulu Pak ya. So kita seperti seorang bapa, apa yang menyebabkan saya tertarik dalam generative AI, seperti yang saya bicara tadi, saya daripada bidang machine learning, di mana ketika PhD saya membuat model menggunakan machine learning, di mana saya terpaksa membangunkan program AI itu daripada scratch. dari nol ya. Dari nol, dari kosong kita bangunkan coding programming itu, kemudian kita train menggunakan teknik machine learning. Kemudian maka itu zaman saya Pak ya. Kalau sekarang ini zaman generative AI, di mana saya lihat usaha untuk kita membangunkan daripada bawah itu, daripada kosong itu sudah tidak perlu, di mana kebanyakan daripada cara untuk membangunkan sudah ada di dalam generative AI itu sendiri, menyebabkan kerja yang mungkin saya perlu buat dalam 1 minggu atau 2 minggu with a correct prompt ataupun bagaimana kita men-triggerkan kita punya generative AI, kita akan mendapat jawapan yang lebih segera. Okay, so itu menyebabkan saya tertarik bahawa sepatutnya dia lebih memudahkan dalam urusan kita supaya kita tidak perlu membuat daripada kosong. Maka itu dapat menyebabkan saya berminat, di mana research itu sendiri saya sudah halfway, sudah sebenarnya ada. Saya tak perlu nak buat daripada awal, bahkan saya boleh jimat separuh daripada perjalanan dalam kita membuat kerja sebagai tools tu Pak. Maka sebab itu saya rasa generative ini sangat membantu. Okay? Nah, mungkin Pak ya, kita kan juga bisa perkirakan ya, kalau melihat tren beberapa 1-2 tahun ini, generatif AI ini kan begitu menggemparkan. Nah, ke depan macam mana Pak Adi ya? Apakah generatif AI ini akan terus berkembang digunakan? Sebab tadi kita dah singgung bahwa ini ada efek negatifnya pula ya. Nah, kalau banyak negatifnya tentu ini akan berhenti. Nah, kalau menurut Pak Adi gimana generatif AI ini ke masa depan? Di masa hadapan saya rasa generative AI ini, kalau mungkin agak terketerlaluan saya bilang, dia akan mendominasi dunia Pak. Gitu ya. Dia akan mendominasi kehidupan kita dalam urusan seharian. Macam mana saya kata mendominasi? Begini Pak ya. Kalau dahulu kita melakukan tugas itu, kita perlu buat daripada nol. Sekarang sudah tidak perlu, kerana halfway sudah ada dalam generative AI. Kita hanya perlu prompt dengan betul dan kita menggunakan hasilnya, dan kita add on dengan kita ada template-templatenya macam itu ya, kita tak perlu buat dari nol. Betul. Ambil. Tapi kita tahu template yang, tapi kita harus tahu template yang mana Pak. So makanya yang itu saya kata bahawa akan datang, dia akan mendominasi, di mana dalam kerja-kerja kita seharian
kita tak perlu dah untuk melakukan benda yang mudah so, itu. tadi yang menghemat tadi yang menjimatkan banyak menjimatkan resource yang ada pada kita. Kemudian bagaimana pula dia boleh mendominasi dan dia boleh membantu kita untuk membuat keputusan seterusnya. Sebelum ini mungkin kita harus mencari-cari daripada buku, daripada apa jual sumber yang ada dan harus kita tengok dan kita harus membuat. Sekarang ini dengan hanya prompt yang betul, kita bisa mendapat beberapa senario, jawapan ataupun kaedah yang kita harus menentukan. So itu lebih mudah dan semuanya di depan mata aja Pak. Makanya kerja kita sekarang ini pun kalau macam dulu kita perlu pergi ke kantor untuk melakukan kerja. Sekarang ini tidak perlu Pak. Kita hanya di depan komputer membuat kerja ini. Dan kebanyakan daripada syarikat-syarikat yang besar juga sudah adapt dengan teknologi generatif AI ini, di mana pekerja tidak perlu beri kerja. Sekarang ni yang kita lihat adalah output. So artinya generative AI ini akan terus berkembang masa depan ini, sehingga kita juga perlu mengikuti. Betul. Nah kita sudah bicara generative AI, mungkin sobat-sobat vokasi ataupun penonton podcast apa sih generative AI itu ini tadi kok bicara kita generative AI tapi kita belum menjelaskan apa yang kita maksudkan dengan generative AI. Oke, kita break sejenak nanti kita lanjutkan di sesi yang berikutnya. Oke, Pak Adi, kita lanjutkan tadi kita sudah cakap tentang asalnya AI basicnya apa dan kemudian dampak kepada kehidupan kita, terutamanya di perguruan tinggi ini. Nah, mungkin untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih tepat daripada generatif AI ini bagi para pemirsa, sobat-sobat podcast Fakultas Vokasi, Pak Adi bisa berbagi apa sih generatif AI ini sebenarnya kenapa kita begitu sangat terbantu kenapa juga kita khawatir ada dampak-dampak ke depan yang mungkin tidak baik bagi kita. Silakan Pak Adi. Baik. So kalau kita mau lihat daripada kacamata apa itu generatif AI, saya nak cuba cerita berkaitan AI dahulu. Generatif ni kita tolak ke tepi Pak. AI itu adalah kita membuat sesuatu yang ianya belajar. Mesin itu belajar melalui data yang kita beri kepada mesin, kemudian dia akan belajar seperti manusia lah Pak. Seperti anak kecil, kita ajar untuk berjalan, untuk melalui pengalaman, melalui data dan sebagainya. So kita ajar. Makanya tapi selama ini AI itu dia bersifat tersendiri Pak. Contoh macam saya membuat sesuatu model itu berdasarkan data daripada saya ajar secara code programming dapat hasilnya. Maka kegunaannya hanya untuk saya, modelnya hanya untuk saya. Tapi dengan apa yang berlaku di zaman generatif AI ini, di mana segala input daripada yang manusia guna sehari-hari, harta daripada Google kepada Facebook, Twitter dan sebagainya. Boleh interrupt sekejap AI, artificial intelligence sebenarnya. Artificial intelligence itu benda apa sih? Bagaimana dia boleh kita ajari macam manusia saja? Kalau kita lihat explanation untuk secara matematiknya memang agak sukar Pak. Tetapi kalau kita boleh explanation secara bagaimana otak kita berfungsi melalui neuron-neuron itu. Itu macam tiruan otak kita So disebut kecerdasan tiruan. So di manusia itu apa yang masuk? Mata ada gambarnya, telinga ada macam bunyinya, sensornya kemudian percakapan, teksnya, semua itu jadi input ke dalam akal manusia dan penciptaannya daripada Tuhan itu berbentuk neuron. Makanya dipisah-pisahkan sampai mendapat jawapan. Harusnya kita ajar dahulu. Kalau kayak ini model apa? Kita ajar.
kita beritahu skornya so mata saya melihat neuron saya bersambung, saya tak kenal ini. Kemudian satu hari saya pergi ke bank lain, saya tahu ini pun model kayak itu. Tapi matematiknya memang sukar Pak, dan secara biologinya pun susah untuk di-explain. Tapi kat sini saya nak highlight untuk Nobel Prize tahun lepas sudah mengiktiraf penyelidik yang membangunkan neural network ataupun model neuron seperti manusia ini yang diaplikasi di dalam AI itu sudah mendapat pengiktirafan. Pengakuan, pengakuan dalam bahasa Indonesia, pengiktirafan itu mendapatkan pengakuan bahwa penelitian itu ada penelitian yang benar, yang diakui, yang valid. Oke, lanjut Pak. Makanya itu asas. Kemudian sekarang ini disebabkan kemajuan teknologi, semuanya kemajuan teknologi seperti internet menyebabkan data-data itu semua terhimpun di dalam satu server yang besar yang dimiliki oleh mungkin Google, Facebook, Twitter, Instagram, Microsoft, dan kesemua itu diambil kemudian di-learn. Maksudnya dia learn secara keseluruhannya data-data yang ada di dalam dunia ini menyebabkan terhasilnya satu model generative AI di mana dia memberi output yang seolah-olah manusia. Kerana kita ajar daripada data manusia. Okey. Kemudian apa yang dikeluarkan? Dia keluarkan benda yang sama. Teks, image, video, kod. Hasil-hasil yang manusia keluarkan. Maka ini yang dikatakan generative AI Pak. Dia belajar daripada satu pusat data yang besar yang dimiliki oleh syarikat-syarikat yang besar ini menghasilkan satu model yang lebih robust, lebih utuh. Berbeza dengan saya yang hanya sekedar data saya saja. Datanya banyak, datanya bermacam-macam, sehingga disebut sebagai large language model itu Jadi large language model itu adalah model bahasa yang besar. Bahasa yang besar itu maknanya bahwa dia jenisnya banyak, jumlahnya juga banyak. Nah, kalau kita masuk ke generative AI, apa itu generative? Generative maknanya kan berkembang terus, gitu ya. Apa itu? Kiranya model itu sentiasa akan diupdate dan dikemas kini berdasarkan input-input daripada yang seluruh manusia masukkan. Kerana kita biasa masuk gambar di Facebook, itu pun sudah jadi input. Kita biasa menaik komen, menulis apa-apa juga. Semua itu disimpan di dalam sesuatu pusat data yang besar menyebabkan kita boleh. Makanya generatif itu terhasil daripada situ Pak. Jadi dia akan kecerdasannya akan semakin berkembang berdasarkan data yang dia terima ataupun yang diajarkan kepada dia. Nah, itu kan sekarang banyak sekali ya. Tadi disebutkan dari Microsoft, dari Google Gemini ya, Microsoft Copilot ya, ataupun yang lainnya. Nah, yang mana yang sekarang ini Pak digunakan? Kalau saya Pak itu saya suka pisahkan kepada beberapa output yang kita kehendaki. Contoh saya kata, kalau macam saya kata tadi, generative AI menghasilkan human made content. Outputnya adalah seolah manusia yang membuat. Makanya saya boleh pisahkan kepada text generation, kemudian image generation, kemudian audio dan music, dan also video dan code. Makanya yang paling sekarang ini, kalau saya sendiri, mungkin saya bias Pak ya, saya itu lebih menggunakan OpenAI sebagai model saya, di mana saya banyak menggunakan ChatGPT. Namun sekarang itu adalah the first one yang mengeluarkannya. Tapi di zaman sekarang ini, seperti Bapak tahu, China juga sudah buat DeepSeek-nya. Yang apa yang berbezanya DeepSeek dengan ChatGPT ataupun OpenAI, prosesornya lebih mudah. Dan yang saya tahu, kita bisa mendownload model DeepSeek ini di dalam komputer kita untuk kita run sendiri. Dan sekarang ini yang paling latest, yang baru-baru ini saya dapat tahu daripada India, hanya dia boleh menjalankan model generative AI ini melalui CPU sahaja. Maknanya dengan hanya menggunakan teknologi pengkomputeran yang minimal, tapi hasilnya lebih bagus. Tapi itu saya belum cuba. Sekarang tidak perlu superkomputer. Betul. Kalau dulu generative AI ini hanyalah untuk orang yang memiliki superkomputer saja bisa. Sekarang ini dengan teknologi cloud computing, kita prompt di sini, kita hantar kepada server. Kalau ChatGPT itu OpenAI, mereka akan proses di sana dan menghantar saja maklumat kepada kita. Nah,
di satu sisi ini sangat membantu ya kalau Ya. misalnya ingin membuat video, ingin membuat gambar atau membuat teks ya, atau kalau misalkan adik-adik mahasiswa akan membuat tugas ya, tugas yang tulisan dan sebagainya, maka generatif AI ini sudah banyak membantu ya. Ya. Bahkan mungkin yang bekerja jadinya generatif AI. Iya, ya itu di satu sisi yang kita akan berbicara nanti. Nah, mahasiswa akhirnya kita tidak belajar, yang belajar mesinnya, ya kan? Ya kita sama-sama pensyarah, kita sama-sama dosen, ya kita berikan tugas kepada mahasiswa, ya mungkin dalam waktu 5 menit dia masukkan ke promptnya, sudah selesai. Setelah itu beri nama dia, hantar ke kita, sudah selesai. Kapan mereka belajar? Ya, nah itu ini yang mungkin perlu mendapatkan perhatian kita. Nah, betul. mungkin ada semacam framework ya, atau semacam tata kerja yang perlu kita gunakan bersama-sama, apakah kita sebagai pensyarah atau kita sebagai mahasiswa, sehingga kalau kita akan membuat sesuatu ya kita tidak tergantung sepenuhnya kepada generatif AI ini, karena di sana juga ada misalkan bahwa hasil dari generatif AI ini kalau kami sebutkan hasil misalnya itu halu ya. Halu itu dia tidak berbasis pada fakta, dia hanya informasi yang digabungkan saja tapi belum nyata. Betul. Gitu ya. Nah ini yang mungkin Pak Adi nanti bisa sampaikan pengalaman di UiTM sana, bagaimana kita boleh mengawal ya proses belajar mahasiswa kita, student kita, pelajar kita ini, sehingga mereka ketika ada tugas, ada assignment ataupun ada pemeriksaan, mereka tidak menggunakan generatif AI itu secara langsung. Ya, mungkin ini nanti bisa kita eksplorasi lagi lebih dalam lagi ya. Ya, di kami di UN juga ada kekhawatiran ya bahwa generatif AI itu akan menghambat atau mengganggu ya proses belajar dari mahasiswa. Bisa saya contohkan, misalnya kalau diberi tugas dalam waktu 5 menit mereka sudah bisa mengumpulkan, tapi itu bukan pekerjaan mereka. Mereka tidak ada proses belajar, karena belajar itu justru generatif AI-nya, mahasiswanya tidak belajar. Nah, ini yang ada di kami. Apakah juga di UiTM ada seperti ini? Kemudian bagaimana ya kita bisa mengatasi atau bisa mencegah hal seperti ini? Pak? Oke. Isu ini sebenarnya Pak bukan isu di UM saja. Bagi saya ini isu di seluruh dunia Pak. Ya, seluruh dunia, di mana kalau kita lihat di dalam LinkedIn itu Pak, ada satu saya pernah lihat LinkedIn ada satu pernah lihat pada zaman kalkulator itu dikeluarkan, cikgu matematiknya berarah di jalanan Pak, menghambat penggunaan kalkulator. Namun di hari ini penggunaan kalkulator sangat membantu dalam kehidupan kita ya Pak, dan digunakan dalam exam. Seperti so sebenarnya saya rasa sebenarnya itu pun apa yang berlaku di zaman pengenalan kalkulator itu sama sekarang. Di mana kita perlu, kalau kita lihat di kacamata dosen, kita perlu melengkapkan diri kita supaya kita bisa membedakan yang mana AI dan yang mana yang bukan. Makanya dosen harus reskilling, upskilling the knowledge of himself in his domain supaya kita boleh membedakan. Itu yang pertama. Yes. Manakala kita juga harus mengajar mahasiswa mungkin daripada peringkat sekolah lagi bahawa generative AI hanyalah sebagai alat tools untuk membantu memudahkan kita, di mana kita mengajar mereka bahawa etika secara penggunaan generative AI ini secara beretika itu lebih utama. Itu dari segi dua kacamata, tapi namun kita harus ada polisnya, polis yang mengawal ya. Makanya di sebalik generative AI itu ada lagi AI yang mengenali ini adalah hasilnya ataupun tidak. Kalau kami di UiTM itu semua tesis-tesis pelajar harus melalui saringan di dalam software yang kita namakan sebagai Turnitin, di mana kita akan lihat
peratusan generative AI. Persentase. Karena AI bisa mendetek AI. Betul. Makanya polisnya ada di situ. Tapi polisnya sebagai penguat kuasa, tapi mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Makanya kita ajar dahulu, kita tanamkan di peringkat pelajar masa bahawa penggunaan beretika itu sangat penting. Manakala menggunakan AI itu secara beretika, dan dosen itu lebih meningkatkan supaya kita boleh membedakan. Ya, ini yang mungkin sulit karena etika itu kembali kepada diri sendiri, sehingga perlu aturan. Ya, salah satunya ya memang di tugas akhir ya, skripsi ataupun tesis ataupun disertasi itu oke. Tapi kalau ada tugas sehari-hari masukkan ke tertentu kan jadinya malah repot sekali, sehingga kembali lagi kepada penggunanya, yaitu kepada etika tadi, dan juga kepada mungkin dari dosennya, bagaimana dia bisa meng-create assignment ataupun assessment yang boleh mencegah pelajar itu tidak menggunakan generative AI. Kalaupun pakai menggunakan, tetapi kita tahu keterbatasan. Ada keterbatasan. Kalau saya beri contoh, kalau saya di kelas programming itu, saya bisa tahu pelajar ini codingnya daripada generative AI atau dirinya sendiri. Ya, dari stylenya, stylenya, the indentationnya, kekemasannya kita tahu. Kalau mungkin di peringkat menulis essay sebagainya, kita tahu bahawa kalau kami semuanya dalam bahasa Inggeris. If the student boleh tulis dalam perfect English, we know that there's something wrong. So makanya kita sendiri harus boleh membedakan, Pak. Ya, saya sepintas saya gunakan ChatGPT gitu ya. Memang stylenya akan berulang macam itu, ya kan? Short alinea, short paragraph, then 10 point, ya elaborate itu. Lepas itu ada satu alinea untuk closing. Ini style. Betul, kita boleh lihat kan. Kalau kita pengguna yang tegar, memang kita akan nampak stylenya. Betul. Nampak stylenya. Ya. Nah, oke, yang tips ya Pak Adi ya, bahwa bagaimanapun kan kita juga sebagai pensar, kita sebagai dosen juga ada keterbatasan kan ya di dalam mengawasi mahasiswa-mahasiswa kita atau mengarahkan mahasiswa kita untuk tidak menggunakan generative AI ini sebatas sebagai tools saja. Nah, mungkin ada pengalaman, ada experience ya selama mengajar di UiTM ataupun activity-activity yang ada di UiTM sana, mungkin boleh kita kita boleh belajar dari Pak Adi dari pengalaman itu. Apa yang boleh kita lakukan? Oke, kalau saya sebagai dosen, kita menggunakan generative AI ini, contohnya seperti kita mau membuat poster sepertinya ya. Kalau dulu mungkin kita perlu mengupload gambar menggunakan Adobe Illustrator untuk cutting dan sebagainya. So sekarang ini dengan hanya menggunakan Adobe Illustrator itu kita bisa prompt. Kita bisa prompt macam mana yang kita nak. Contoh kita masukkan satu gambar, kita kata tukar gambar ini kepada sekian suasana. Kita bisa prompt dan hasilnya terus 1 minit 2 minit selesai. Ya, itu yang pertama langsung membantu penggunaan kita. Dari segi contohnya kita mau menulis email, membuat kertas kerja, membuat proposal grant, itu pun juga membantu di mana kita perlu prompt yang bersesuaian supaya hasilnya kita bisa ambil dan kita bisa edit. Jadi mengikut acuan yang kita nak. So, itu yang membantu lah Pak, yang membantu dalam kerja-kerja sebagai dosen. Kadang-kadang untuk para pelajar mahasiswa saya lihat penggunaan AI ini banyak membantu kerana mahasiswa sekarang suka assignmentnya buat video ataupun buat berbentuk. Kerana generasi sekarang ni lebih kepada video, grafik daripada zaman kita yang banyak menulis. Mereka menghasilkan video. So makanya saya lihat video-video yang dihasilkan itu lebih menarik Pak, daripada dahulu. Daripada zaman dahulu di mana tiada generative AI, sekarang ini penghasilannya lebih menarik dan informatifnya kadang-kadang lebih informatif ya daripada kalau tulisan ya, sebab dia kan
Ya. banyak informasi yang bisa dibawa di dalam video-video. Ya. A picture worth 1,000 words. Pak. Yes. Itu penghasilannya. So maknanya kalau boleh saya simpulkan, tipsnya adalah bahwa kita gunakan generative AI itu pada tahap awal ya. Tahap awal kita cari ide, ya, kita membuat macam structure ya, structure dari pekerjaan kita. Nah, mungkin selepas itu yang dihasilkan dari generative AI itu harus kita olah lagi, kita ubah suai, gitu ya, lebih human ya, lebih manusia ya, sehingga di situ yang tadi saya sebutkan halu itu menjadi dapat dikurangi atau bahkan dapat dihilangkan. Nah, dari berbagai generatif AI tadi yang banyak kita ikuti ya sekarang ini, tapi ini terus berkembang ya. Ya terakhir tadi Pak Adi sebutkan, saya belum tahu yang dari India ini. Saya terakhir update yang DeepSeek saja. Ya baru lagi. Karena nanti Indonesia juga muncul juga ya. Saya rasa Pak. Atau dari Malaysia juga akan muncul. Nah, tips atau strategi kita ya supaya kita dapat mengikuti ya perkembangan dari generative AI ini, agar kita juga bisa menyesuaikan diri, kita bisa beradaptasi gitu ya. Mungkin ada pengalaman itu Pak Adi. Ya, generative AI ini seperti yang Mas Andri semakin berkembang ya. Makanya untuk kita lebih progresif dalam kita ini, saya rasa benda ini dia akan datang secara natural Pak, melalui TV atau melalui our handphone ya kan. So makanya kita akan lebih tahu. Cuma untuk menjadikan lebih progresif, makanya kita harus tahu bahwa contoh yang mungkin yang akan datang daripada India, boleh kita menggunakan generative AI itu melalui komputer CPU, mana tidak perlu GPU. Makanya bila kita faham, sekarang menggunakan ini, maksudnya kita boleh guna komputer yang biasa saja untuk kita melakukan generative AI itu sendiri. So kita boleh download the model dan kita boleh guna pakai terus. Itu menjadikan dia lebih progresif. Manakala kalau kita belajar untuk penggunaan generative AI itu dalam bidang kita, seharusnya kita mungkin bisa melihat melalui TikTok, melalui Facebook, apa yang orang pakai untuk penggunaan dalam bidang kita. Makanya kita mungkin boleh adaptasi caranya supaya kita lebih kita boleh ikuti ya, perkembangan itu baik di media sosial ya kita ini ya, lebih banyak di sana. Kalau saya itu lebih kepada programming, makanya saya lebih di dalam LinkedIn itu lebih banyak informasinya dan lebih cepat untuk kita belajar. Ya, tapi kalau mungkin para adik-adik mahasiswa ya, sobat vokasi UM ini lebih banyak di sambungannya yang paling banyak ya TikTok ya. Tapi kami di vokasi ini kan ini contoh di depan kita ini ada satu produk ya dari mahasiswa, produk belajar tas tangan ya ini ya, tas tangan ya, ini mungkin ke depan yang menjadi ini AI ya nanti. Ya. Mungkin desainnya kita boleh prompt di AI. Boleh di prompt di AI ya, maksudnya macam bentuk, macam color ya, combination-nya. Mungkin cadangan saya Pak, kalau gini mungkin mahasiswa mungkin bisa prompt dahulu apakah color ataupun warna yang disukai oleh mahasiswa UM, maka dia akan keluar. Kemudian daripada situ kita design mengikut rekomendasi daripada generative AI. So assignment-nya tetap dibuat ya, karena kalau ini kan kalau kita masih coba-coba ini bagus apa enggak, kombinasi bagus, butuh banyak waktu. Betul Pak. Tapi kalau kita AI, kombinasinya ada biru tua, biru muda dan warna putih. Misalkan seperti ini, maka kita langsung bisa coba ya, ataupun kita simulasi. Ya, kalau dulu mungkin macam Bapak bilang, kalau dulu mungkin kita perlu buat survei. Kita perlu collect, suka warna apa, suka kombinasi apa. Sekarang ini generative AI itu sudah belajar berdasarkan pengalaman yang dia ada di dalam large language model itu. Ya, karena dia akan mengkolek data dari semuanya ya, karena kecenderungannya misalkan tadi
mahasiswa UN itu sukanya seperti apa, Ya, mereka sudah tahu. Sudah tahu. Hanya sudah. Tapi adakah yang benar itu Belum tahu ya? Belum tahu. Tapi ya itu yang mereka dapatkan informasinya. Ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi sesi yang terakhir. Ya. Baik, tadi Pak Adi sempat singgung masalah etika ya di dalam penggunaan AI atau generative AI, dan ini pun di Indonesia dari kementerian itu sudah ada etika penggunaan AI ini di perguruan tinggi, dan kami pun di UN juga sudah mengadopsi etika tersebut dan kami sedang mengembangkannya. Nah, dampak dari etika ini, pelanggaran etika ini kan cukup berat ya, meskipun ya agak berbeda dengan pelanggaran hukum ya. Misalkan ya pasti ada enforcement ya, ada hukuman ya. Hukumannya itu bisa berarti misalkan kalau ditemukan ya ada karya yang dihasilkan ya dari bantuan generatif AI murni, maka karya-karya semuanya menjadi tidak diakui. Ya ini kan sangat merugikan. Ya biasanya ya kita menyesalkan di belakang ya. Ada menyesal. Kadang-kadang kita ingin tadi ya tugas cepat selesai. Ya kita pengen cepat publish gitu ya. Tugas akhir kita supaya kita boleh ikut final exam dan seterusnya. Nah mungkin Pak Adi ada advice yang utamanya bagi sobat-sobat vokasi UM ya, adik-adik mahasiswa fakultas vokasi ya, ini yang apa yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan generative AI ini sehingga kita tidak melanggar etika, karena itu nanti pasti akan menimbulkan sesal kemudian ya, dan itu tidak berguna ya. Mari kita dengarkan ya nasihat dari Pak Dr. Adi. Silakan Pak Adi. Baik Pak. So untuk nasihat, saya bukan yang pakar untuk menasihati ya, tapi berdasarkan pengalaman saya ya. Berdasarkan pengalaman saya dalam kita menggunakan generative AI ini, yang pertama kita seharusnya mempunyai what we call fundamental knowledge Pak ya. Pengetahuan dasar, di mana sebenarnya kita tahu apa yang akan dihasilkan oleh AI. Cuma AI ini hanya membantu hasil akhirnya, di mana akhirnya kita akan murnikan lagi, kita akan refine dan retune supaya kita mendapatkan hasil. Makanya pengetahuan asas itu, dasar itu penting. Bukan kita menggunakan AI ini tanpa pengetahuan. Ianya berlaku bila kita menggunakan AI tanpa pengetahuan, menyebabkan hasilnya kita akan ambil yang AI itu sebagai hasil kita. So, diakui sebagai hasil kita. Kemudian nanti akan timbul sesat di kemudian hari. Sebab itu knowledge awal itu penting. Kemudian kita harus menggunakan AI itu secara what we call transparansi. Terbuka, transparan, supaya hasil yang dihasilkan oleh generative AI itu adalah hasil yang tidak bias, tidak cenderung kemana-mana. Makanya kita harus terus. Contoh kalau kita membuat sesuatu dokumentasi ataupun apa, kita mungkin boleh mention bahawa contoh kita menghasilkan satu image, video image ini dihasilkan melalui generative AI. Kita harus declare. Kita harus declare bahawa kita menggunakan, tapi bukan hasil akhir itu kita ambil terus, tapi ini ada sebahagian. So transparansi itu penting. So yang pertama tadi pengetahuan dasar dan transparansi. Kemudian yang seterusnya adalah berbalik-balik kepada yang bermula tadi lah, penggunaan bermula, di mana kita tidak menggunakan AI ini untuk menjadikan hasil akhir kita. Kita harus jadikan AI ini sebagai, saya ulang balik, sebagai tools, tools supaya hasil akhir kita lebih interaktif, lebih berlimpah. So itu 3 pesanan kepada mahasiswa. Baik, terima kasih Dr. Adi ya. Ini nasihat yang sangat penting. Jadi kita harus menguasai pengetahuan dasar. Ya, karena sebetulnya juga ketika kita menggunakan generative AI, kita pun juga harus ada pengetahuan. Kalau nggak tahu kita akan prompt apa? Kita nggak bisa memberikan prompt yang tepat sesuai dengan yang kita inginkan kalau kita tidak memiliki pengetahuan dasar. Yang kedua ada transparansi. Jadi kalau memang ada sebagian dari karya kita, dari tugas kita itu dibantu oleh AI,
kita sampaikan. Di bagian mana AI itu sudah membantu kita. Yang ketiga, ini masalah moral ya, masalah moral bahwa AI itu hanya tools saja, bukan menggantikan kita. Kita tetap harus harus kelihatan gitu ya dalam karya kita. Misalkan, oh gaya saya itu kalau nulis begini, bahasa saya itu begini, ya. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan saya, kompetensi saya akan bisa dinampakkan dalam karya-karya kita. Dan itu yang tidak bisa dilakukan oleh AI karena dia bersifat general, bersifat umum. Ya, terima kasih Pak Adi ya atas waktu dan insight-nya, atas ilmunya. Mudah-mudahan, nah ini kali keberapa ke UN? Kali ketiga. Kali ketiga ya. Harapnya ada kali keempat, kelima dan keenam. Mudah-mudahan Insyaallah Allah panjangkan umur kita ya. Dan saya jemput juga ya mahasiswa, para dosen jika ada di lapangan, mampir ke Pinang, kita rencanakan kita rencanakan sesuatu. Terima kasih, baik sobat Vokasi UM, ya para pemirsa podcast Vokasi UM. Demikian kita hasil perbincangan kita ya dengan Dr. Adi dari UiTM Cawangan. Cawangan itu cabang Pinang, kampus Pinang, bukan cabang, kampus Pinang. UiTM ini adalah salah satu universitas yang memiliki kampus di berbagai cabang yang paling banyak di Malaysia. Ya, salah satunya adalah di Pinang. Pusatnya di UiTM Shah. Ya, sehingga kalau nanti ini UiTM mana ini? Ya, banyak sekali kampusnya. Memang UiTM adalah salah satu, ya, mungkin kampus ya yang paling banyak memiliki cabang ya di Malaysia. Dan ini kita Universitas Negeri Malang ya bekerja sama dengan UiTM dalam berbagai kegiatan akademik. Ya, nah Pak Adi, Dr. Adi sedang berkunjung ke UM hari ini ya dalam rangka kerjasama bersama. Ya, dan hari ini telah berkenan berbagi ilmu tentang cerdas identitas semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.